Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Nai Febrianti dengan nomor NIM 2020144030. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat isu kesetaraan gender yang kerap kali terjadi di Indonesia. Di sini saya juga mengambil kasus pemerkosaan untuk isu kesetaraan gender yang saya ambil. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terdengar kata kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah hubungan atau suatu ketidakadilan dalam suatu pekerjaan ataupun kegiatan antara laki-laki dengan perempuan. Kesetaraan gender juga berhubungan dengan hak asasi manusia karena terdapat hak untuk hidup secara terhormat, hak untuk hidup secara bebas tanpa harus memiliki rasa takut, terus hak untuk bebas untuk menentukan pilihan hidup. Lalu adanya kesetaraan gender di Indonesia cenderung dirasakan oleh perempuan karena rata-rata perempuan dianggap lemah dan tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Berbanding terbalik dengan laki-laki dianggap memiliki tubuh yang kuat serta lebih mampu dan terampil dalam melakukan suatu pekerjaan. Serta ada pun bias kesetaraan gender yang berarti adalah bias kesetaraan gender terjadi apabila adanya salah satu pihak yang dirugikan, dan kerugian ini dapat dilihat lebih banyak condong kepada perempuan. Ketidakadilan gender muncul karena adanya nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan, serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Adanya ketidakadilan ini juga menyebabkan ketimpangan. Dari ketimpangan ini juga menyebabkan kaum perempuan tertinggal dan berakhir adanya konflik dalam gender. Ketidakadilan sangat dirasakan ketika perempuan dibatasi dalam cara berpakaiannya. Perempuan dianggap tidak boleh memakai pakaian terbuka, pemakaian yang mengundang nafsu, dan diharap untuk selalu menjaga dirinya, yang berarti kebebasan ia untuk memilih pilihan hidup dalam cara berpakaian itu dibatasi untuk menjaga nafsu pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki tidak diberikan batasan-batasan seperti berpakaian ataupun yang lain dalam kehidupannya. Dari sini kita dapat langsung masuk ke dalam kasus yang terjadi pada saat ini. Kasus yang sangat hangat terjadi atau sangat hangat diperbincangkan adalah kasus pemerkosaan. Salah satunya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh guru ngaji atau orang yang memiliki pondok pesantren terletak di Bandung. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa guru ngaji atau guru agama tidak menjamin akan menjaga perempuan sedemikian baiknya. Pelaku yang ada atau yang melakukan hal keji ini adalah Heri Wirawan. Heri Wirawan adalah guru ngaji sekaligus pemilik dan juga pelaku atas pemerkosaan murid pada pondok pesantren tersebut. Korban rata-rata berada pada umur 16 hingga 17 tahun. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwajib, ditemukan bahwa terdapat 12 santriwati menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Dari santriwati tersebut, terdapat 4 orang yang hamil dan setidaknya menghasilkan 9 orang anak yang sudah lahir dan 2 anak yang lainnya masih dalam masa mengandung. Anak yang lahir ini tidak diakui oleh pelaku dan pelaku juga mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim piatu. Ya, hal ini dilakukan sebagai modus untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku. Serta pelaku juga melakukan modus kepada santriwati atau kepada korban dengan cara mengiming-imingi akan dijadikan poluan
atau dijadikan pengurus pesantren hingga dibiayai hidup serta kuliah korban. Sejauh ini, terdakwa telah diberikan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun karena jerat pasal perlindungan anak yang ancaman hukumnya 15 tahun, tetapi karena terdakwa juga merupakan tenaga pendidik dan hal ini menjadi pemberat hukumannya, sehingga ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Dapat dilihat dari kasus yang saya jelaskan, maka kesetaraan gender atau kekerasan seksual, pencabulan, dan lain-lain rata-rata atau banyak dialami oleh perempuan. Kasus ini membuktikan bahwa kaum perempuan masih dilingkupi rasa takut dan belum memiliki kebebasan sepenuhnya dari rasa takut yang ada. Perempuan masih dibayangi oleh tindak kejahatan seperti pemerkosaan dalam kehidupan sehari-harinya. Perempuan juga didoktrin untuk tidak mengenakan pakaian terbuka yang mungkin saja bisa meningkatkan nafsu dari laki-laki dan berakhir perempuan tidak memiliki kebebasan dalam mengatur atau tidak memiliki kebebasan dalam pilihan hidupnya. Sedangkan laki-laki jarang sekali mendapatkan pemahaman untuk menjaga nafsu atau cenderung menyepelekan hal tersebut. Apabila terjadi kasus pemerkosaan, terkadang pandangan masyarakat sebagian besar masih menyalahkan perempuan dari cara berpakaian ataupun sikap perempuan tersebut yang dapat mengundang laki-laki. Maka dari itu, seiring dengan berjalannya waktu dan berubahnya pola pikir masyarakat, kesetaraan gender akan terus digaungkan hingga perempuan dapat posisi atau keuntungan yang sama dengan laki-laki dan tidak selalu menyalahkan pihak perempuan atas sesuatu yang terjadi seperti pemerkosaan. Karena dari beberapa kasus pemerkosaan yang ada, rata-rata yang menjadi korban ialah perempuan yang berpakaian sopan, bahkan berhijab, yang berarti terjadinya pemerkosaan adalah murni nafsu dari pelaku tentang korban, bukan karena pakaian yang dipakai oleh korban. Semakin luasnya globalisasi, maka diharapkan masyarakat dapat lebih memberikan pemahaman yang sama antara perempuan dan laki-laki tanpa harus memberatkan atau merugikan salah satu pihak dan tercapainya kesetaraan gender yang diinginkan oleh perempuan. Pemahaman di sini bisa termasuk dalam pemahaman di sini untuk laki-laki bisa termasuk dalam pemahaman nafsu, menjaga dirinya, menjaga pandangan mata, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.